Dinamika terkait sumber daya manusia. Dalam merespon kebutuhan sumber daya manusia Kementerian Agama, kami sampaikan beberapa dinamika dan langkah-langkah yang dilakukan Kementerian Agama dalam merespon dinamika tersebut. 1. Sebanyak 31.629 guru madrasah swasta memiliki skor di atas ambang batas, biasa kita istilahkan dengan passing grade, pada seleksi P3K tahun 2023. Pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2023 terdapat 31.629 guru swasta yang memiliki skor di atas passing grade tetapi tidak lulus seleksi karena keterbatasan formasi. Guru-guru madrasah swasta tersebut berharap dapat diangkat sebagai P3K dan telah diusulkan formasinya ke Kementerian PAN-RB. 2. Usulan 630.375 formasi pegawai ASN kepada Kementerian PAN-RB bagi guru madrasah Kementerian Agama telah mengusulkan 630.375 formasi pegawai ASN kepada Kementerian PAN-RB bagi guru madrasah negeri dan swasta, termasuk 31.629 guru madrasah swasta yang memiliki skor di atas passing grade pada seleksi P3K tahun 2023. Pengusulan jumlah formasi ASN tersebut dilatar belakangi oleh beberapa pertimbangan, diantaranya banyaknya guru yang memasuki usia pensiun, kedua, pemekaran wilayah, serta alih status madrasah-madrasah yang ada di bawah naungan Kementerian Agama. Hal tersebut juga dilakukan sebagai upaya Kementerian Agama agar negara hadir dan memberikan afirmasi kepada guru madrasah sekolah di negeri dan swasta serta memberikan manfaat lebih untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan pada Badan Layanan Umum atau BLU. Pegawai Badan Layanan Umum terdiri dari ASN dan tenaga profesional non-ASN. Pada kesempatan ini, Kemenak berharap pemenuhan tenaga profesional BLU, dosen dan non-dosen yang dipekerjakan berdasarkan kompetensi, keahlian, pengalaman, integritas, dan kesesuaian dengan analisis jabatan pada PTKIN dapat terrealisasi. Hal tersebut berdasarkan telaah kebutuhan pegawai BLU yang dilakukan oleh Kemenak pada 28 PTKIN bahwa masih dibutuhkan 1.401 pegawai BLU dengan rincian 563 jabatan dosen dan 838 jabatan non-dosen. Pemenuhan pegawai BLU akan diusulkan formasinya ke Kementerian PAN-RB agar dapat dilakukan melalui mekanisme rekrutmen ASN. Bapak Ibu sekalian, demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan dalam rapat kerja mengenai struktur organisasi dan tata kerja, sumber daya manusia, dan aset haji pada hari ini, sebagai gambaran kondisi dan langkah kebijakan yang sedang dan akan dilaksanakan. Kami memohon perhatian dan dukungan pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang terhormat terhadap rencana kerja Kementerian Agama sesuai dengan kondisi anggaran yang saat ini berjalan dalam rangka penguatan kerukunan umat beragama, peningkatan kualitas layanan kehidupan beragama, peningkatan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, serta perwujudan tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Agama. Atas perhatian dan dukungan pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang terhormat, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberkati kita, terutama pada bulan suci Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 8 DPR RI Bapak Marwan Dasopang dan juga pimpinan, mohon maaf Bapak Singgi, mohon maaf Bapak Singgi, mata saya nggak kelihatan, mohon maaf Bapak. Lalu juga saya hormati seluruh anggota Komisi 8 yang hadir pada siang hari ini.
Menteri Agama Bapak Profesor Nasaruddin Umar beserta Bapak Wakil Menteri Agama Bapak Romo dan juga Menteri Haji dan Umroh Bapak Muhammad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji Pak Daniel serta seluruh jajaran dari Kementerian Agama dan Kementerian Haji. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya akan menindaklanjuti atas beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan oleh pimpinan pada awal pertemuan. Namun sebelumnya tentunya kami ingin mengucapkan juga terima kasih kepada para pimpinan dan seluruh anggota Komisi 8 DPR RI atas dukungan dan kerjasama yang terus terjalin untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang agama, dan tentunya lahirnya Kementerian Haji dan Umroh ini juga merupakan komitmen dari kita semua bersama untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan haji dan umroh. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan komposisi ASN pada instansi pemerintah yang menangani urusan pemerintah di bidang agama. Ini kami menyampaikan beberapa hal gambaran Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum pembentukan Kabinet Merah Putih di Kementerian Agama, itu existing pegawainya itu sebanyak 262.177 orang di Kementerian Agama. Kemudian Kementerian Agama itu dipecah, ada 2 eselon 1 atau 2 unit eselon 1 yang dipecah. Yang pertama ada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang menjadi Kementerian Haji dan Umroh, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu menjadi Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Slide ini menggambarkan tentunya jumlah pegawai. Ini data yang kami terima dari Badan Kepegawaian Negara, Pak, karena memang semua data mengenai ASN memang dipusatkan di Badan Kepegawaian Negara. Dan tentunya hal ini juga kami juga bisa menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang formasi CASN tahun 2024 yang sebelumnya sudah diusulkan oleh Kementerian Agama, yang karena CASN itu dilakukan di tahun 2024 berdasarkan usulan dari Kementerian Agama sebelum dipecah menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Total formasi Bapak dan Ibu sekalian untuk Kementerian Agama untuk CASN 2024 ini sebanyak 110.553, CPNS-nya 20.772 dan P3K-nya 89.781, dan ini sesuai dengan yang diusulkan oleh Kementerian Agama. Namun demikian, di antara formasi ini tentunya adalah sebanyak yang diformasikan untuk Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh ini sebanyak 1.381 yang terdiri dari CPNS sebanyak 268 dan P3K sebanyak 1.113 orang gitu. Dan tentunya berdasarkan data per Maret tahun 2026, komposisinya menjadi saat ini yaitu Kementerian Haji dan Umroh kini diperkuat dengan total ASN sebanyak 356.670, dan untuk Kementerian Haji Bapak dan Ibu sekalian sebanyak 3.479 ASN terdiri dari PNS, P3K maupun paruh waktu, dan juga sebagian sudah ada di Badan Jaminan Halal. Ini data sedikit berbeda dengan yang disampaikan Kementerian Agama, kemungkinan besar karena memang harus ada yang dimasukkan ke dalam data BKN. Jadi ini data administrasi yang dari BKN Bapak gitu. Jadi mungkin nanti perlu ada sinkronan kembali di antara kedua kementerian ini untuk segera mengadministrasikan pegawai-pegawai yang belum terdata di BKN, terutama untuk para PNS. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa sampaikan, dan ini kami sampaikan bahwa seluruh penataan ini pada akhirnya tentunya diarahkan untuk satu tujuan, yaitu menghadirkan tata kelola yang lebih baik dengan pelayanan yang lebih berkualitas, dan dukungan ASN yang ada dengan penataan terus kami lakukan, dan tentunya kami optimis bahwa penyelenggaraan haji dan umroh ke depan akan semakin profesional, akuntabel, dan memberikan manfaat yang lebih besar. Demikian Bapak dan Ibu sekalian dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian berbagai penjelasan yang telah disampaikan oleh para menteri terkait dengan agenda pembahasan rapat hari ini. Selanjutnya dipersilahkan kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan, pendalaman maupun pendapatnya.
Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin dimulai dari PDI, dari Ibu Seli. Mari Ibu. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 8, Bapak Menteri, Menteri Agama beserta Pak Wamen, Pak Menteri Haji dan Pak Wamen, Bu Menteri Pan RB. Dari semua pemaparan Bapak dan Ibu Menteri, betul yang disampaikan Ibu Menteri, datanya berbeda-beda. Saya jadi tadi ngitung-ngitung pakai kalkulator, yang betul yang mana, gitu kan? Karena kita akan mensinkronkan data tadi, karena menyangkut dengan sumber daya manusia yang ada di Kementerian Haji maupun di Kementerian Agama. Dan inilah sumber permasalahan yang harus dikelirkan oleh Komisi 8. Berkali-kali kami mendapatkan informasi dari Kementerian Agama dan Kementerian Haji yang menyatakan ada miss data dan susah untuk melepas data, salah satunya adalah sumber daya manusia. Nah, tentu saja kami mengapresiasi apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Menteri Menpan RB. Karena apapun yang diusulkan oleh Menteri Agama maupun dari Kementerian Haji itu harus sesuai dengan RPJMN maupun RPJPN, gitu kan. Nah, setelah itu diturunkan berdasarkan dengan misi visi dan lain-lain sebagainya dengan tugas dan fungsi dari Kementerian Agama maupun Kementerian Haji dan Umroh, dan akhirnya akan turun menjadi input dan outcome-nya seperti apa. Nah, saya mengapresiasi itu semua. Maka dari apa yang tadi disampaikan oleh Kementerian Agama, saya akan runut dari awal bahwa Kementerian Agama ini punya PR yang banyak. Nah, yang paling terpenting sebetulnya sumber daya manusia yang ada di Kementerian Agama kaitan dengan tenaga guru, formasi. Berkali-kali kami mendapatkan demonya bukan sekali, tetapi berkali-kali Bu. Yang terakhir itu per bulan Januari. Di situ langsung diterima oleh Pak Pimpinan dengan Pak Ketua DPR RI, dan mereka menyatakan mereka ingin ada kepastian sebetulnya formasi untuk guru ASN di Kementerian Agama ini seperti apa. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama bahwa kita ini kan ada formasi yang diajukan 630.375 formasi ASN. Sebetulnya database di Pan RB itu untuk formasi Kementerian Agama ini bagaimana? Dan yang paling membuat kami agak menyesal sebetulnya ada formasi yang sudah pernah ditetapkan, yaitu tentang guru passing grade sekitar 31.629 guru yang sebetulnya mereka bukan hanya dia sudah lulus passing grade, tetapi mereka juga sudah dapat sertifikat UKOM ya kalau tidak salah ya. Dan dia itu sudah ada batas bahwa sertifikatnya itu dibatasi berlaku hanya sampai dengan November 2025. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di subscribe. Kalau itu sudah tidak berlaku, bagaimana keberadaan status dari 31.629 guru passing grade? Nah, kalau memang ini akan diprioritaskan, saya ingin kejelasan sebetulnya kondisi keuangan kita memungkinkan apa tidak, agar ini karena dibuka secara live, kita ingin tahu nih negara itu mampu atau tidak. Jangan sampai seperti yang sudah berlangsung hari ini, kita merekrut, memberikan formasi untuk guru menjadi P3K paruh waktu, tetapi nasibnya menjadi terbengkalai. Kesian Bu, gajinya menjadi tidak diurus oleh pemerintah daerah dan kabupaten kota. Nah, jadi jangan sampai kita memberikan angin surga, tapi ternyata mereka tidak diurus dengan baik. Nah, itu yang menjadi sasaran saya. Tambahan lagi dari Kementerian Agama yang bolak-balik ke sini, terutama para guru, ada yang bentuknya demo, ada yang bentuknya hanya ya audensi, ya macam-macam lah di sini. Terakhir kita bersama pimpinan DPR, waktu itu dihadiri oleh Dirjen Pendis, Pak Prof. Suitno,
pada dasarnya DPR menyetujui 630.000 para guru diterima menjadi P3K tanpa syarat. Pertimbangannya real, mereka sudah mengabdi, mencerdaskan anak bangsa. Dan jerih payah mereka sudah kita nikmati, anak-anak kita pintar dan bahkan sudah mengabdi juga di negara. Tapi bukan Prof Singgih ya. Ya, pokoknya sudah pintar-pintar gitu. Karena tidak kunjung diterima, muncul membanding-bandingkan diri. Sebetulnya tidak penting membandingkan diri itu. Pimpinan DPR, oke, kita akan setujui 630.000, tapi sepertinya belum masuk guru pesantren, Pak Sekjen. Belum ya? Pimpinan yang beririsan dengan madrasah di pesantren sudah termasuk. Oh, sudah masuk. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Karena pesantren dan madrasah pun sama tugasnya, sama-sama pintar anak-anak kita. Nah, ini tentu tidak selesai juga di Bu Menteri. Harus ada Menteri Keuangan, ada Bappenas, tolong difasilitasi untuk mewujudkan keinginan para guru-guru kita. Terkait dengan mengenai masalah guru yang tadi memang dipertanyakan, data kami Bapak dan Ibu sekalian, dari tahun 2000 pemerintahan sebelumnya itu sudah membuka formasi sebanyak 2,3 juta. Itu formasi paling besar yang pernah dilakukan oleh pemerintah kita. Dan untuk Kementerian Agama itu kita berikan formasi sebanyak 110.553, Pak. Itu yang paling besar di antara seluruh kementerian dan lembaga, paling besar. Dengan formasi untuk P3K-nya memang diutamakan kepada guru dan tenaga kesehatan yang 2,3 juta ini. Dan di antara 2,3 juta itu Kementerian Agama mengusulkan kepada kami, jadi Kementerian Agama mengusulkan berapa kita kasih, Pak. Begitu, karena itu waktu itu berikan, jadi instansi yang memang mengusulkan formasinya biasanya kita kasih, Pak, karena 1,7 juta yang P3K itu memang diutamakan untuk guru dan tenaga kesehatan. Yang kami terima Bapak dan Ibu sekalian untuk formasi guru, yaitu untuk formasi PNS-nya sebanyak 6.992 untuk guru PNS-nya Bapak. Tapi untuk guru, untuk P3K-nya yang diusulkan kepada kami sebanyak 19.437. Yang paling banyak diusulkan oleh Kementerian Agama itu adalah untuk P3K-nya adalah 69, untuk tenaga teknis sebanyak 69.842 gitu. Ini yang dapat kami usulan dari Kementerian Agama. Jadi waktu terakhir formasi itu kepada kami 110 itu tentunya ada P3K di sana 89.781 yang diusulkan dan seluruhnya kami penuhi, Bapak. Begitu. Nah, kemudian itu melalui proses dan sekarang tentunya Presiden sudah memberikan arahan kepada kami, bahkan kita sudah membuka tahap pertama dan tahap kedua. Tahap kedua juga kami ada beberapa instansi pemerintah itu yang mengusulkan, jadi penyelesaian tenaga honorer itu memang harus diselesaikan sampai akhir Oktober dan ini adalah kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya yang harus diselesaikan berdasarkan data yang dimasukkan oleh instansinya masing-masing, Pak. Jadi di luar data itu kita tidak proses, Bapak. Gitu. Dan kita untuk kebijakan pun kami membuka yang di atas 2 tahun boleh ikut mendaftar sepanjang memang diusulkan formasinya. Gitu. Jadi itu sudah kami selesaikan sejak Oktober tahun 2025. Jadi sampai hari ini tentunya kami belum bisa memberikan informasi apakah kami akan membuka lagi untuk P3K atau tidak, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi itu sudah kami selesaikan. Dan tentunya ini adalah pengisian untuk instansi-instansi pemerintah. Jadi memang formasi kami tidak bisa memberikan formasi untuk swasta. Karena ini kan APBN informasinya untuk instansi pemerintah. Seperti itu, Pak. Memang aturannya begitu karena P3K itu memang ada di instansi pemerintah.
Ya Pak. Tapi yang ini konfirmasi Bu, angka-angka yang disebutkan tentang guru tadi itu sebetulnya kan itu di negeri. Ya Pak. Yang kita maksudkan guru yang 630.000 itu yang swasta. Ya Pak, tapi Undang-Undang ASN memang tidak memberikan itu, saya tidak bisa memberikan formasi untuk sekolah swasta Bapak. Iya benar. Karena ini hanya untuk, memang yang diajukan untuk sekolah negeri Pak. Ya benar, yang kita maksudkan itu kadang begini, malah guru-guru swasta ikut mendaftar P3K kan tidak boleh menurut peraturan kembali ke sekolah dia mengajar. Iya, jadi harus ke sekolah negeri ke sekolah negeri. Iya. Inilah yang kita sebutkan itu tidak adil. Satu ketidakadilan itu, dia sudah lama membina guru, menjadi profesional, tiba-tiba menjadi P3K, pindah ke negeri. Itu tidak adil. Padahal dia butuh, Ya, Pak. guru yang ada itu pun menjadi pergi. Ya Pak. Kami berharap undang-undang pasal berapa itu supaya bisa kita robah. Pak, itu Undang-Undang ASN memang memerintahkan kami untuk yang P3K itu memang ada di instansi pemerintah Bapak. Ya. Undang-Undang ASN, Ya. jadi itu bukan mengatur undang-undang non-ASN Bapak. Di dalam undang-undang ASN memang kita diperintahkan untuk menyelesaikan tenaga non-honorer ini Pak. Jadi kalau memang waktu itu mendata, begitu bisa didata, mungkin kan bisa dilakukan. Nah sekarang sudah selesai Bapak waktunya bulan Oktober dan kami belum membuka lagi. Seandainya pun nanti dibuka untuk menjadi P3K, maka kita akan buka dengan dengan seleksi yang betul-betul seleksi begitu Pak. Bukan Bu, kami Tidak ada berharap afirmasi. itu pasal tadi itu yang bisa dirubah. Bahwa P3, Pasalnya di Undang-Undang ASN Bapak. Ya, pasalnya itu memang tidak memperbolehkan ASN ada di swasta. Kami berharap ini yang dirubah. Karena fungsi guru itu mau di swasta mau di negeri sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Ya Pak, jadi memang nanti pun mereka harus bekerja di instansi pemerintah dan seandainya pun mereka akan bekerja di sana mungkin itu ada kebijakan dari Kementerian Agama Bapak. Jadi seperti di Kementerian Diknasmen itu juga dia ada guru yang itu dan dia Diknasmen mengeluarkan peraturan yang dia bisa mengajar di swasta. Begitu. Kalau kami nggak bisa Bapak. Begitu, Jadi karena untuk Menteri Agama masih bisa menempatkan mereka di sekolah swasta. ya tinggal dikeluarkan aja asal memang dia formasinya untuk sekolah negeri Bapak gitu. Nggak mungkin ya, nggak mungkin menampung 630.000 di negeri. Iya. Ya saya karena memang peraturannya undang-undangnya memang Oke. demikian Bapak. Ini kan Jadi dari gini ya APBN Bu, Pak. problem kita di sini ya. Ya, oleh karena Boleh itu mungkin kita kami catat nih. Ya, oleh ya. karena itu mungkin Bapak kami ingin mengusulkan mungkin ada perbaikan insentif yang disamakan dengan guru di umum Bapak. Ya. Begitu. Oke. Jadi insentif itu katanya saya tadi mendengar bahwa insentif itu jauh berbeda. Bisa saja saya tidak tahu ya nanti karena ini urusan Kementerian Keuangan, saya bukan kewenangan saya Pak Ketua, mohon izin. Jadi yang kemarin kami keluarkan yang sebanyak 19.437 itu usulan dari Kementerian Agama Bapak untuk mungkin itu untuk sekolah dan itu untuk sekolah negeri begitu. Ketua, Ya, komen sebentar, izin Ketua. Ya, monggo 1 Jadi menit. kalau Pak. kita mengacu ke perguruan tinggi, banyak dosen-dosen dipekerjakan di perguruan tinggi swasta. Iya Pak. Mengapa kalau pendidikan menengah tidak bisa? Kalau Saya itu bukan kewenangan saya izin Bapak. justru karena itu jadi kami tidak membahas kewenangan Ibu. Ini kepada pimpinan bahwa ini masih ada peluang bahwa Kementerian Agama mungkin membuat suatu peraturan bahwa memberikan kewenangan untuk mempekerjakan guru-guru Iya. PASN di sekolah swasta. Iya. Jadi mungkin statusnya sebagai sekolah negeri, tapi dia mendapatkan tambahan untuk mengajar di swasta juga bisa mungkin model Itu seperti tidak, itu. itu nggak mungkin problem. Karena jumlahnya saking besarnya tidak ada formasi untuk negeri. Yang ada itu karena sudah kita putuskan kemarin, maka nanti pimpinan DPR kita dorong mengundang berbagai pihak. Ya, Kan Bapak. tadi kita sebutkan Pan RB tidak mungkin menyelesaikan ini. Kalau terkait dengan pasal ASN tentu Menteri Dalam Negeri nanti harus berkoordinasi semua. Ini tugas kita lah menyelamatkan para guru ini. Jadi Pak Suyitno sabar dulu lah.
Belum bisa. Nanti kita mengundang lagi yang lebih lengkap. Iya Pak. Lanjut Bu. Iya Pak. Tentunya kami. Izin Pak Ketua sedikit aja. Iya Pak. Jangan-jangan mungkin dengan disetujuinya dirjen pesantren, itu ada kemungkinan Bu, di pesantren diangkat P3K. Kan sudah masuk dalam sistem pemerintahan berarti, dirjen pesantren itu nanti. Swasta. Hah? Ya walaupun itu swasta ya, tapi Iya, kan Bapak. diakui oleh pemerintah Iya, Pak. berarti. Terima kasih Ibu Menteri. Iya Bapak. Pesantren nggak boleh. Lanjut Bu, lanjut. Moga Bu. Tapi saya juga sekarang juga banyak yang usulan penegrian sekolah-sekolah Pak dari Kementerian Agama begitu kan, mungkin itu bisa jadi salah satu solusi begitu. Bapak Ibu yang saya berbahagia, demikian rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Republik Indonesia, Menteri Haji, serta Menpan RB. Sebelum rapat ini ditutup, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI serta Menak Republik Indonesia, Menteri Haji Republik Indonesia, Menpan RB Republik Indonesia yang telah hadir pada rapat kerja hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, menganugerahkan kepada kita rahmat dari sisinya dan memudahkan bagi kita petunjuk di segala urusan, kita. Maka dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Menak Republik Indonesia, Menteri Haji Republik Indonesia, serta Menpan Republik Indonesia saya menyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamaan nanti kata akhir 3-3-nya.